Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan, berhasilnya cita-cita, proklamasi 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kekaryaan. Sekarang kita berjumpa lagi untuk membahas satu masalah yang benar-benar lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya, baik di media sosial maupun di media mainstream. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan daripada minggu yang lalu, yaitu mengenai hak angket. Tapi ada yang lebih menariknya lagi, karena setelah ada pembicaraan mengenai hak angket, Presiden Joko Widodo mengangkat AHY menjadi Menteri ATR BPN. Kali ini kita akan membahasnya juga dengan Ketua Umum saya, dengan Ketua Umum kita, Ketua Umum dari SOKSI, yaitu Bapak Insinyur Ali Wongso. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Maju terus. Pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ya. Kita akan membahas mengenai yang sekarang lagi ramai dan lagi viral nih, Bang. Oke ya, Bang ya. Kita mulai ya, Bang. Biar ini, Bang. Biar seru aja, Bang. Biar seru. Dan kita memberikan satu pencerahan lah kepada masyarakat dan kepada pandangan-pandangan Ya, Insya Allah bisa ada manfaatnya. Insya Allah bisa ada manfaatnya. Jadi begini, Bang. Begitu Ganjar Pranowo dari Capres dari Capres 01 itu ada 03 yang menggelontorkan sebuah ide, yaitu harus diadakannya hak angket. Nah, sudah begitu, pada 4 hari atau 5 hari setelahnya, Pak Jokowi itu mengangkat AHY sebagai Menteri ATR BPN. Padahal kan Demokrat sendiri tadinya adalah oposisi dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintahan. Adapun dia masuk dalam koalisi perubahan, koalisi Prabowo, koalisi 02, bukan dengan Jokowi. Nah, sebenarnya apakah AHY jadi menteri itu untuk menghadapi hak angket ini, atau bagaimana, Bang? Menurut pandangan sebagai Abang, sebagai politisi senior. Ya, pengangkatan seorang menteri itu kan hak prerogatif Presiden sesuai dengan konstitusi. Dan Presiden tentu mengisi kekosongan yang ada, di mana Pak Mahfud selaku Menko Polhukam sudah mengundurkan diri. Dan tugas Menko Polhukam ini sangat diperlukan untuk membantu Presiden. Maka beliau dengan hak prerogatifnya mengangkat Pak Agus Cahyo, Pak Hadi Pak Hadi, yang tadinya adalah Menteri ATR BPN, menjadi Menko Polhukam. Kalau kita lihat tentu pertimbangan Bapak Presiden itu rasional. Beliau kan mantan Menteri Panglima TNI. Barangkali bisa melaksanakan itu dengan baik pertimbangan beliau. Nah, lalu ada kekosongan di Menteri ATR BPN. Nah, siapa yang ngisi? Kembali hak prerogatif beliau. Jadi kalau beliau memandang Pak AHY ini layak, bisa tentu diangkat sesuai dengan hak prerogatif beliau. Nah, mengapa harus AHY? Ini kan banyak spekulasi juga. Kalau menurut saya wajar Pak AHY selaku anggota koalisi dari 02, di mana 02 ini kan koalisinya sudah semakin solid, meskipun Partai Demokrat di oposisi, tetapi di dalam gerakan pemenangan Pilpres 02 itu kan solid koalisi dengan Golkar, Gerindra, PAN, sama
Demokrat. Hmm. Jadi kerjasama dengan partai-partai yang lainnya ini adalah di koalisi pemerintahan, Ya. itu sudah terjalin dengan baik. Ya. Dan kapasitas seorang AHY saya kira ya layak lah ya, untuk jadi menteri. Lalu kalau pertimbangan politiknya saya pikir ya dengan sendirinya akan menambah kekuatan politik daripada apa yang akan menjadi langkah ke depan daripada 02 yang diharapkan akan memenangi pemilu ini. Ya. Nah, jadi beliau diangkat. Nah, tanpa ada isu hak angket, tadi kan dikaitkan ya. Ya. Tanpa ada isu hak angket, saya kira wajar AHY jadi menteri. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan hak angket. Karena tanpa menteri pun saya yakin Partai Demokrat akan mengambil posisi solid bersama Golkar, Gerindra, dan PAN menghadapi hak angket itu. Oke. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengangkatan menteri. Jadi itu semata-mata saya lihat adalah memang Presiden menghendaki beliau. Tapi sebenarnya apa hubungannya kan antara koalisi 02 dengan Presiden Jokowi? Presiden Jokowi bukan anggota dari salah satu partai daripada partai koalisi 02. Kemudian AHY juga bukan koalisi dengan Jokowi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Jokowi ini mengangkat daripada AHY ini, meskipun itu hak prerogatif daripada seorang presiden untuk mengangkat menteri atau pembantunya. Baik. Jadi presiden tentu adalah netral. Ya. Harus dibedakan presiden dan pribadinya. Ya. Kalau pribadinya misalnya waktu beliau mencoblos surat suara, ya, tentu beliau kan pasti coblos satu nama lah atau satu pasang calon. Ya. Ya tidak mungkin blank. Pilihannya lah. Kalau blank kan itu golput. Nah, jadi pribadinya pasti. Ya, nah, tapi sebagai presiden netral. Lalu tentu harus dilihat juga di antara tiga pasangan ini mana yang paling pas, paling match untuk kelanjutan program pembangunan nasional ke depan. Ya. Jadi pembangunan nasional yang sudah dijalankan ya hampir 10 tahun ini, ya, itu tentu dilanjutkan, ya, dilanjutkan untuk lebih maju, lebih baik, ya, dan tentu lebih berkembang. Nah, di antara tiga pasang ini saya kira semua juga paham bahwa 02 ini yang lebih match, lebih pas. Ya. Lalu ya dengan demikian koalisi yang mendukung 02 ini kan dengan sendirinya ada kedekatan, kedekatan dalam ya visi, misi, persepsi dan frekuensi, gitu. Jadi itu logis. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya beliau angkat karena beliau percaya kan. Tidak mungkin mengangkat seorang menteri kalau beliau tidak percaya. Ya. Percaya kapasitasnya, percaya integritasnya, dan percaya loyalitasnya. Tapi kenapa gitu ya Presiden Jokowi itu nggak mengambil dari koalisi pemerintahan seperti dari Nasdem, di mana menterinya kan Nasdem itu menterinya yang satu itu tidak diganti oleh dari Nasdem lagi. Yang Menkominfo kan sebenarnya bukan ini hitungan politiknya kan, itu kan harusnya diinikan kepada Nasdem gitu, tapi kok diberikannya kepada Demokrat yang notabene tadinya sebagai partai yang oposisi gitulah. Itu kan menjadikan pertanyaan nih bagi masyarakat itu sebenarnya, apakah memang ini untuk mencegah interpelasi hak angket supaya ada kekuatan yang lebih nanti ketika voting di DPR nanti, atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi saya tadi katakan ya Pak, tidak ada hubungannya dengan hak angket. Karena tanpa diangkat pun menteri beliau ini, Pak AHY, saya yakin dia solid dan komit
untuk bersama-sama koalisi yang mendukung 02. Ya. Koalisi namanya Indonesia Maju. Indonesia Maju. Nah, karena itu ya tidak ada hubungannya kalau dihubungkan dengan hak angket. Tanpa itu pun beliau akan menolak hak angket. Saya yakin itu bersama-sama dengan Golkar, Gerindra dan PAN. Nah, jadi kalaupun ini diangkat ya karena memang ada kekosongan dan Presiden dengan hak prerogatifnya memandang beliau ini ya layak dan dipercaya oleh Bapak Presiden. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya bahwa AHY itu kan sama sekali tidak bersentuhan dengan ATR sama BPN itu. Dia bukan orang hukum mungkin yang biasa ngurus sertifikat dan lain sebagainya, tata ruang gitu kan. Beliau itu kan dari militer lah atau apapun lah kan gitu ya. Nah kemudian dia belum berpengalaman juga jadi di sana gitu, dari pendidikan dan dari pengalaman kan belum ada gitu. Tapi bukan tiba-tiba tapi diangkat lah kan. Yang diangkat itu beliau bukan tidak pantas, ya pantas saja kan gitu. Toh di bawah juga masih ada pembantunya. Nah, kira-kira menurut pandangan Abang gimana tuh? Baik, menteri itu kan bagian dari top management, jadi di bawah presiden. Ya, kalau kita ambil misalnya satu kementerian, paling top di sana kan menteri. Ya. Ya. Jadi dia dibantu pasti oleh beberapa dirjen atau deputi, ya, staff lah. Ya. Jadi bagi seorang menteri yang paling penting sebenarnya adalah leadership. Leadership. Jadi hal-hal yang sifatnya ya technical skill, ya itu di bawah. Nah, tapi dia punya leadership untuk mengambil decision yang terbaik, tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ya, dalam rangka memajukan pertanahan, ya, memajukan tata ruang, ya, dalam rangka kepentingan rakyat bangsa negara sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak ada masalah. Ya. Leadership beliau saya kira sudah teruji ya. Di mana terujinya? Ya beliau bisa memimpin Partai Demokrat. Dan saya kira perolehan suara Partai Demokrat juga ya oke di dalam pemilu terakhir ini. Nah, bagaimana sekarang dengan Golkar sendiri, dari Partai Golkar sendiri tanggapan terhadap masuknya daripada AHY sendiri itu ya? Kan Golkar itu dia partai koalisi kepada 02 dan Golkar juga sebagai partai koalisi di Pak Jokowi gitu. Apakah terganggu nggak kepentingannya dengan masuknya Demokrat? Kan ini Demokrat akhirnya lah, ini kan satu gerbong. Jadi dengan masuknya Demokrat ke koalisi Jokowi yang mungkin tinggal 8 bulan lagi. Ya, yang punya kapasitas menjawab pertanyaan Kang Dhani itu ya Ketua Umum Golkar. Ya, Ketua Umum Partai Golkar. Iya. Tapi saya sebagai anggota, ya, sebagai wakil ketua Dewan Pakar juga wakil ketua Dewan Pakar, saya boleh kasih pendapat. Iya. Ini adalah kewenangan beliau ya. Tidak mengurangi apa yang menjadi sikap beliau. Saya kira Partai Golkar kan menghormati konstitusi. Konstitusi mengatur itu hak prerogatif presiden. Jadi siapapun yang diangkat presiden, saya kira Golkar yang posisinya menghormati, menjunjung tinggi konstitusi akan mendukung. Ya, karena Golkar percaya presiden akan membuat yang terbaik bagi bangsa negara. Ya. Dan saya katakan tadi politik Golkar itu politik negara, politik membangun bangsa negara. Jadi tidak ada masalah saya kira. Nah, tentu kalau dilihat dari porsi Golkar sebagai bagian daripada pendukung pemerintah, ya sekarang kan ada Pak Menko, ya, Pak Ketua Umum sendiri, ada Menteri Perindustrian, ada juga Menpora, ada juga Wamen Perdagangan,
dan beberapa posisi-posisi lain. Ya. Tentu semua itu ya kembali kepada bagaimana sinergi yang positif antara presiden dan koalisi. Ya mungkin kan abang karena wakil ketua Dewan Pakar jadi sangat mengertilah yang ada di dalam partai Golkar tersebut ya, paling tidak lah ada dengar-dengar atau cerita-cerita apakah pada waktu meskipun pengangkatan dari menteri itu adalah prerogatif daripada presiden dan mungkin umum sudah mengetahui bahwa ini adalah hak daripada presiden, tetapi ini karena pemerintahan ini pemerintahan koalisi, apakah abang pernah mendengar atau tidak atau mendapatkan penjelasan bahwa Demokrat akan masuk dalam koalisinya pemerintahan Presiden Jokowi itu dan akan mengangkat dari AHY tersebut? Saya kira kita belajar dari fakta pengalaman ya. Siapa menyangka Pak Prabowo bisa menjadi Menteri Pertahanan? Ya. Di mana Pak Prabowo adalah rival Ya. Berkompetisi di dalam Pilpres 2019. Bahkan sebelum 2019-2014. Ya. Nah, semua orang terkejut karena orang berpikir dengan pola yang biasa. Ya. Dianggap ya kalau saingan itu lawan. Ya. Ya. Nah, ada pandangan yang baru dan kita harus hormati dan itu bagus. Persaingan itu kan hanya di masa pemilunya saja. Ya. Ketika sudah selesai pemilu, dia kembali adalah satu barisan. Nah, disinilah memang satu kelebihan daripada kultur politik kita Indonesia. Bagaimana kita membangun iklim kekeluargaan dan gotong royong di dalam perbedaan-perbedaan. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika sudah selesai pemilu, ya mari kita bersama-sama membangun bangsa negara, mensejahterakan rakyat. Toh presiden yang terpilih adalah presiden dari seluruh rakyat. Ya kan? Jadi ya kita juga apresiasi kepada Pak Prabowo. Ya, dia bersedia menjadi pembantu Pak Jokowi di bidang pertahanan. Dan sampai sekarang ya berjalan dengan baik. Ya. Nah, apa bedanya dengan AHY? Ya, AHY katakanlah di luar pemerintahan. Tetapi politik ini kan dinamis. Ya, ya, dinamis. Jadi semuanya tetap orientasi pada tujuan. Nah, kalau sama tujuannya untuk membangun bangsa negara, ya, visi misi, persepsi dan frekuensinya, ya itu tinggal berjalan aja. Ya. Nah, dan jalannya sekarang ya beliau jadi menteri, dipercaya oleh presiden. Pertanyaan dari saya bahwa waktu pengangkatan AHY menjadi menteri itu di sekitar Golkar, maksudnya bukan di sekitar Golkar, di dalam Golkar sendiri. Jadi Pak Jokowi itu tidak pernah memberitahukan bahwa akan ada AHY. Nah, itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu kan kita nggak pernah tanya kan. tetapi satu hal ya, presiden tidak punya kewajiban memberitahu itu kepada siapapun. Ya, beliau bisa kasih tahu, bisa tidak. Karena beliau punya hak prerogatif yang harus dihormati. Nah, jadi menurut abang bahwa sekarang itu bahwa AHY jadi menteri itu bukan menterinya Jokowi itu bukan untuk menghadapi hak angket ini. Saya yakin tidak. Tidak ya. Karena tanpa menteri pun beliau akan ikut aktif menghadapi itu. Saya malah cenderung melihat bahwa ada kemauan politik kuat dari Pak Jokowi untuk meningkatkan kinerja dari Kementerian Pertanahan. Nah, jadi seperti misalnya mafia-mafia tanah itu, ya, barangkali ya dengan kepemimpinan AHY di Kementerian Pertanahan, ya mafia-mafia tanah ini akan membuat dibuat ya bukan ketar-ketir saja, ya, menjadi ya tidak ada
peran lagi kalau bisa. Ya, pertahanan kita ini biar bisa dibuat lebih sehat. Ya. Ya. Jadi proses sertifikasi yang bisa mudah, Ya. cepat dan murah, Ya. Dan tidak ada sertifikasi yang duplikasi, Ya. palsu gitu. Kan jadi kita harapkan AHY akan buat terasi baru yang lebih baik melanjutkan kepemimpinan yang ada. Tapi dalam jangka waktu sekitar 6 bulan ini sebenarnya dengan menteri yang baru itu apa yang bisa dilakukan gitulah oleh menteri yang baru ini, karena seperti persoalan masalah tanah itu seperti di daerah Sumatera Utara, saya sendiri menangani sekitar lebih daripada 400 orang yang berperkara masalah tanah di Sumatera Utara itu sangat complicated sekali, bahkan udah sampai kepada Menko Polhukam, kepada Pak Mahfud, laporannya segala macam. Apa yang bisa dilakukan oleh AHY terhadap permasalahan BPN ini? Dengan sebegitu banyaknya kompleksitasnya daripada BPN itu yang melibatkan bukan masalah dari luar saja, tapi dari oknum yang ada di dalam BPN itu sendiri. Baik. Saya kira 6 bulan pun waktu yang cukup untuk berbuat banyak. Jadi ada istilah gercep, cepat ya. Cepat dan tepat. Ya. Kita harapkan Pak AHY ini seorang menteri yang bisa gercep dan gerpat, gerak cepat dan tepat. Jadi sebenarnya masalah-masalah pertanahan dan banyak masalah itu jadi sulit dan rumit itu karena mafia-mafia. Dan mafia itu ya ironisnya juga ya ada di dalam. Ada di dalam. Jadi mudah-mudahan Pak AHY punya kemampuan untuk mendeteksi itu semua, membersihkan juga di dalam itu. Jadi siapa-siapa yang tidak sejalan dengan kepemimpinan beliau untuk membuat gercep dan gerpak tadi, atau istilahnya ya bisa dikatakan good governance, ya itu bisa dikristalisasi. Nah, jadi kalau ada kemauan, ya ada jalan. Gitu. Atau ada juga gini, sebuah bukan prediksi, atau mungkinkah bahwa AHY sekarang masuk itu karena AHY sebelumnya belum pernah di pemerintahan selain menjadi tentara gitu ya, di pemerintahan. Apakah sebagai sarana untuk exercise buat nanti di kabinet Pak Prabowo? Saya pikir nggak persis begitu. Kalau bicara proses belajar, ya long life education kan. Ya, selama hidup kita selalu belajar. Tapi bukan berarti exercise dalam arti dia belum punya kapasitas, belum punya kemampuan. Saya kira dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya integritas. Dan kita lihat aja dan kita dukung. Jadi tinggal saja ya, tentu kesempatan-kesempatan itu akan membuat aktualisasi dirinya lebih meningkat, lebih berkapasitas. Nah, jadi harapan kita ya itu Pak AHY akan bisa melakukan gerak cepat dan gerakan yang cepat. Saya lihat di TV baru-baru ini, beliau sudah turun ke bawah. Ke Manado. Nah, jadi harapan kita ya beliau akan melakukan apa yang terbaik bagi rakyat dan membuat pertahanan kita lebih cerah ya. Dan sedapat mungkin ya, kalaupun tidak bisa membersihkan zero mafia, paling tidak seperempatnya mengurangi signifikan. Betul. Sebab memerangi mafia ini memang ya bisa dibilang tidak mudah, tetapi kalau ada kemauan saya kira semua bisa. Oke Bang, terima kasih Bang atas wawancaranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa sekalian, terutama bagi pemirsa Suara Kekaryaan yang selalu mendengarkan dan menyimak daripada podcast ini. Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Maju terus Bang. Pantang mundur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.